Sugiem seorang janda. Suaminya meninggal puluhan tahun yang lalu, menghidupi 4 anak seorang diri dari sepetak sawah yang jelas tidak cukup. Masih ditambah buruh tani dan menjadi pembantu harian. Kadang menjelang lebaran, Sugiem menjadi pembantu pengganti di kota. Menjadi pembantu sementara karena para pembantu di kota sedang pada mudik. Berangkat lewat seorang koordinator pembantu jelang lebaran dan balik lagi sesudah lebaran. Biasanya 2 minggu dengan gaji setara 3 bulan. Karena dia harus rela meninggalkan keluarga saat semua orang merayakan lebaran. Itulah sebabnya saya jarang bertemu dengannya setiap kali mudik lebaran di kampung. Ya, dia satu kampung daerah asal saya, di lereng Gunung Kapur di pantai selatan. Teman masa kecil, teman SD, dan teman bermain. Sekaligus teman dalam mimpi. Dia tidak cantik, biasa saja. Sejak masih muda dulu, apalagi kini. Beban hidup yang berat, apalagi semenjak ditinggal suaminya, membuat wajahnya sedemikian cepat menua. Dia sudah seperti emak-emak berkulit kasar legam karena sering mandi matahari, dan wajahnya yang tidak pernah terpercik skincare. Saya seorang pengusaha lulusan kampus ternama di Jakarta, anak seorang demang di desa. Sejak kecil semua orang memanggil Mas sebagai penghormatan tertinggi. Sukses memiliki warisan tak terhitung, yang sebagian diantaranya saya pakai membuat usaha di kota dan sukses pula. Itulah kenapa ketika lulus sarjana, orang tuaku menjodohkanku dengan Anggraini. Anggraini adalah kembang desa anak juragan kelapa. Tetapi aku tidak mau, karena hati sudah terpaut dengan Sugiem. Seorang gadis sederhana, jauh dari gebiar dunia, yang unfortunately sudah menikah dengan Kang Parmo, seorang petani lugu, dan sudah beranak 2 saat itu. Saat saya lulus sarjana, masih ingat sesaat setelah pernikahannya. Waktu itu aku kelas 1 SMA. Aku temui dia di sawah etan, tempat biasa bermain saat kecil dulu. Dia baru saja buruh di sana. Sugiem, kenapa kau menikah? Aku dijodohkan, Mas. Apakah kau cinta dia? Tidak sama sekali. Tetapi Kang Parmo orang yang baik. Aku akan belajar mencintainya. Apakah kau akan melupakan aku? Pasti aku akan melupakanmu. Kau terlalu tinggi, bahkan tidak mungkin terlintas dalam mimpiku yang paling liar. Jadi lupakan aku selamanya ya. Aku meninggalkan sawah etan dengan hati yang gundah. Seorang ABG SMA yang sedang dilanda asmara, walaupun belum terucap secara langsung. Kala itu harus merelakan orang yang ada di hati untuk menikah dengan Kang Parmo. Aku sedang menelepon ibu saat itu, ketika diberitahu Kang Parmo meninggal. Dia kecelakaan kerja jatuh dari pohon kelapa ketika sedang menjadi buruh petik. Segera aku pulang ke desa dengan mobil terbaru. Ada rasa gundah di hati, ada rasa sedih yang tak tertahan. Apalagi ketika diantar likiran
bersolawat di rumah Sugiem. Melihat 4 anak yang masih kecil sudah ditinggal bapaknya. Sementara Sugiem hanyalah wanita buruh tani dengan hasil yang tidak tetap. Hati ini sedih. Kesedihan Sugiem adalah kesedihanku juga. Duka lara di hati Sugiem adalah duka laraku juga. Aku benar-benar sedih. Walaupun ada cinta, tetapi bukan berarti aku gembira dengan kematian suaminya. Setahun berlalu, usiaku sudah sangat matang, bahkan termasuk terlambat menikah. Ketika harta benda dan kehormatan sudah ada di tangan, tetapi aku tidak beruntung dalam hal perjodohan. Sudah berkali-kali mencoba mencari istri, berkali-kali pula mencoba menautkan hati dengan Dina yang lembut, dengan Amanda yang sedikit centil, atau dengan Mawar yang keibuan. Tetapi semua kandas, karena cintaku sudah dibawa oleh Sugiem, seseorang yang sudah menjadi milik orang lain, yang kebetulan sekarang sudah menjadi janda. Itu tidak mungkin, Mas. Pernikahan kita tidak akan sekupu, tidak akan mudah ke depannya. Aku tahu kau mencintaiku, Mas, tetapi aku sudah pernah menjadi milik orang. Demikian kata Sugiem ketika aku berniat melamar setahun sesudah suaminya meninggal. Tidak ada masalah, aku akan menerimamu sepenuhnya, termasuk ke-4 anakmu itu. Aku akan menyekolahkan dan menganggap anakmu dari Kang Parmo sebagai anakku sendiri. Menikahlah denganku dan ikut aku ke kota ya. Tidak semudah itu, Mas. Aku punya keluarga besar, Mas juga punya. Dan kehidupan pergibahan di desa itu juga tidak mudah. Aku khawatir dengan keluarga aku. Ibu dan bapakku yang sudah tua tidak sanggup berinteraksi dengan keluarga Mas. Aku termenung. Benar juga, pernikahan tidak sesederhana membawa Sugiem dan anak-anaknya ke kota. Tapi tentu harus mempertimbangkan semuanya. Seperti keluarga Sugiem tidak sanggup. Apakah kamu mencintaiku? Tanyaku penuh harap. Sugiem hanya tertawa hampa, memandang pagar rumahnya yang reot, kemudian ngunandiko. Sudah lama aku memendam rasa itu, Mas. Mungkin sejak mulai puber. Perhatianmu sangat aku rasakan. Benar, aku pernah jatuh cinta padamu. Tetapi aku sadar siapa diri ini. Aku tepis jauh-jauh, walaupun tidak pernah mampu menatap matamu yang memandangku penuh cinta. Terus, kedatangan Kang Parmo membawa perubahan baru. Walaupun kami dijodohkan, walaupun kami baru kenal dan tidak ada rasa cinta, ternyata cinta tulus Kang Parmo meluluhkan hatiku. Itulah wanita, Mas, makhluk yang bisa belajar mencintai. Berbeda dengan laki-laki yang seringkali egois atas rasa cintanya. Kang Parmo telaten mengajariku tentang cinta. Kang Parmo adalah kekasih halalku. Sedikit demi sedikit beliau mengajari cinta, tidak hanya sebagai pasangan suami istri, tapi cinta sebagai hamba kepada Kholiknya. Walaupun bukan orang alim, Kang Parmo rajin ibadah, rajin mengaji, sampai akhirnya suatu saat aku berhijab. Kang Parmo adalah imamku, tentu imamku yang nyata, yang ingin aku ikuti dunia akhirat, Mas. Karena menurut aku,
yakin seorang istri akan di akhirat bersama suami terakhirnya, kecuali suami istri itu berbeda nasib di sana. Jadi gimana Sugiem? Apa kau menolak lamaranku? Pergilah Mas, kembali ke kota, raih impianmu, bukan denganku. Tadilah wanita sekupu yang penuh cinta. Biarkan aku di sini bersama anak-anak dan menunggu saat bersama Kang Parmo nanti. Sugiem berkata dengan berkaca-kaca. Kutinggalkan desa itu dengan hati yang galau, kembali ke kota dengan segala aktivitas. Dan akhirnya aku menikahi Aisyah, sekretaris yang baru saja aku terima kerja di perusahaanku, dan berusaha melupakan Sugiem selamanya. Namun sebagai bukti cintaku yang tak pernah pamrih lagi, sebagaimana tekadku, aku kirimkan beasiswa untuk semua anak Sugiem. Beasiswa ini aku kirim ke Baitul Mal Masjid, sehingga Sugiem tidak tahu kalau semua itu dari aku. Beberapa tahun kemudian, sebuah pesan di aplikasi hijau datang dari Kang Bardi, teman main bersama saat kecil. Sugiem sakit keras, sudah seminggu Mas. Sakit apa? Jawabku. Tidak tahu, belum dibawa ke rumah sakit. Oh, baiklah, aku segera datang. Aku mengajak Aisyah dan anak-anak ke desa. Anak-anak sangat gembira karena ingin bertemu kakek neneknya. Tapi Aisyah bertanya-tanya, ada apa Mas? Kau pulang mendadak? Kerabat aku ada yang sakit. Kerabat yang mana ya? Sampai kamu harus cuti mendadak? Kerabat dekat sih, cuma jarang bertemu karena kalau lebaran dia selalu kerja ke kota. Aisyah segera berbenah. Istriku yang super cantik ini tidak terlalu banyak bertanya. Dia seorang wanita yang penurut, yang berhasil menawan hatiku, yang sudah memberi aku 2 anak balita, termasuk terlambat bagiku. Tetapi Aisyah masih sangat muda dan mau denganku yang sudah jelang om-om. Sesampainya di desa atas jaminanku, Sugiem segera dibawa ke rumah sakit. Anak-anaknya membawa ibunya masuk ambulan yang aku sewa. Ternyata sakitnya bertambah parah. Beban kehidupan yang ditanggungnya sendirian sebagai orang tua tunggal terlalu berat baginya. Tubuhnya kelelahan. Seluruh organ badannya sudah terpakai secara maksimal. Dia jarang sakit. Jadi ketika sakit, kondisi langsung drop. Hari ketiga di rumah sakit, ketika aku besuk bersama Aisyah, dia sudah sangat parah. Beberapa orang termasuk anaknya menuntunnya mengucap nama Allah. Ternyata dia masih mengenaliku, meminta aku untuk mendekat. Bagaimana keadaanmu Sugiem? Sambil tersenyum dan menahan rasa sakit, dia berkata, beginilah, sepertinya saatku sudah dekat Mas. Terima kasih ya Mas, telah memberikan beasiswa untuk anak-anakku. Belum lama aku diberitahu oleh pengurus masjid, lupakanlah semuanya, segeralah sembuh ya. Apakah Mas masih mencintaiku? Masih. Cinta itu masih ada dan tetap akan ada. Tidak perlu. Cintaku pada Mas sudah aku padamkan. Cintaku hanya untuk Kang Parmo yang saat ini sudah menungguku Mas.
cintailah wanita baik dan cantik di sebelahmu itu. Hanya itu yang membuatku tenang. Cintamu padaku hanyalah fata morgana, Mas. Cinta yang nyata ya Umi Aisyah itu. Demikian juga cintaku yang nyata ya hanya Kang Parmo, Mas. Sugiem mengulurkan tangan. Aku kaget. Apakah itu untukku? Padahal selama ini kami tidak pernah berpegang walau hanya sekedar salaman. Ternyata istriku yang mengulurkan tangan menyambut dengan senyum. Umi, seruku kaget. Iya, Mas, sejak tadi Umi di sini. Umi mendengarkan semuanya. Benar, tapi Abi tidak perlu khawatir kok. Umi sudah lama membaca diari-diari Abi yang tidak sengaja Umi temukan di tumpukan buku semasa kuliah. Kedua wanita itu berpelukan. Keduanya menangis. Kedua wanita yang aku cintai dalam suatu waktu. Setelah itu, Sugiem minta didekatkan anak-anaknya. Di depan mereka, Sugiem menutup mata selama-lamanya, diiringi oleh isak tangis keempat anaknya. Sugiem menyusul Kang Parmo, cinta sejatinya. Hari ini musim gugur di Korea. Bersama pepohonan merah dan kuning yang indah merona, kami berempat berlibur dengan gembira di restoran halal yang kami pesan. Setiba aku ingat Sugiem ketika bermain bersama di sawah dekat bukit itu. Sudah melamunkan Mbak Sugiem. Ini lobi di depan Abi, cinta Abi yang nyata. Tiba-tiba Aisyah seperti menebak pikiranku. Siapa juga yang melamun? Sejak tadi Aisyah panggil diam saja, sahutnya sambil cemberut. Ih, cemburu ya, cemburu. Godaku. Siapa pula yang cemburu? Sahut Aisyah sambil mencubitku. Cubitan keras yang sudah terkontaminasi oleh kecemburuan. Kami segera berpelukan, menuntaskan cinta dan kasih kami dengan cinta kami yang nyata, sebagaimana pernah dikatakan oleh Sugiem kepada kami. Kekuatan hima tidak akan mampu menggoyak tirai qadar. Al-Hikam pasal 3. Ternate 20 Juni 2023.